Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Sehat? Semoga mbak-mbak semuanya sehat selalu nih perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusan nih sampean nggih, Mbak. Amin ya robbal alamin. Mbak-mbak semuanya, semoga sampean semuanya nih yang nonton video ini, yang selalu mensupport channel iki, semoga sehat selalu nih perantauan. Semoga nggak sakit, pulang dalam keadaan utuh, selamat, bisa berkumpul sama keluarga sampean, bisa menikmati hasil dari kerja sampean di perantauan Gemba, amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita mengomongi tentang masalah kesehatan salah satu PRT, dan iki gunane kita membahas biar mbak-mbak kuwi lebih berhati-hati di dalam bekerja, kemudian menjaga kesehatane mbak-mbak semuanya agar mbak-mbak semuanya tidak sakit ning perantauan. Tapi sebelum kita bahas tentang kawan kita yang sakit di perantauan, kita bakal baca Al-Fatihah dulu untuk beberapa almarhumah yang meninggal dunia di negara Hong Kong. Nah, mereka semuanya iki berasal dari PRT Indonesia. Jadi menyusul kabar duka kemarin yang bernama almarhumah Ibu Siti Maimunah, kemarin sudah aku kirimin ya. Dan kemudian hari ini kabar duka lagi, sekaligus 3 temene kita seperjuangan yang perantauan. Yang pertama rumah Ibu Sarti umurnya 42 tahun, PRT asal Indo. Kemudian yang kedua adalah Ibu Sriningsih umur 47 tahun. Kemudian yang ketiga Ibu Susianti umur 49 tahun kan kawan. Semoga beliau-beliau ini amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Sambil Fatihah. Semoga amal-amal beliau iki diampuni segalanya, keluarga yang ditinggalkan kuwi juga diberi ketabahan nggih. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum ada berita duka 4 orang sekaligus, sebenarnya 1 bulan yang lalu iki juga ada salah satu temennya kita PRT asal Indonesia yang bernama Dian Irawati, berasal dari Ponorogo. Iki juga meninggal dunia akibat dari kecapean kerja di rumah bos, sehingga mbak iki karena kecapean bablas mbak meninggal dunia. Iki sebulan yang lalu. Mungkin mbak-mbak kalau mendengar berita iki silakan komentar. Nah, di dalam kasus iki kawan-kawan sekali lagi hati-hati kerja ning perantauan, jaga kesehatan nih sampean mbak. Walaupun memang yang namanya sakit, meninggal dunia kuwi iki wis takdire Gusti Allah, takdirnya Tuhan Anda. Tetapi alangkah baiknya kalau kawan-kawan kuwi lebih berhati-hati, dan jika kawan-kawan merasakan sakit terus menerus, entah itu pinggang sampean sakit, tiba-tiba sampean kelelahan, kecapean, sekali lagi pikirkan target untuk pulang. Jangan terus-terusan nambah kontrak sampean emblek sama kondisi tubuh sampean sendiri. Kalau sampean ngerti sakit, maka cepet habiskan kontrak, pulang ke kampung halaman nih mbak. Karena biasa nih sampean sakit kuwi tidak dirasa. Mungkin karena sampean masih butuh duit. Apalagi di perantauan kuwi memang serba melenakan. Jadi sampean hoisam terus-terusan, bergembira terus-terusan. Jadi karena kegembiraan itulah sakit sampean tuh nggak terasa mbak. Tetapi kalau sampean udah di kampung halaman, sampean tahu bagaimana rasanya badan semuanya pada sakit karena sampean kuwi sudah terlalu lama bekerja di negara orang. Nah, kita ngomongi tentang masalah sakit. Nah, iki ada salah satu temene sampean mbak, yang dimana iki namanya mbak Sri Lestari. Beliau ini sakit di bagian rahang
pipi, hidung. Dan iki penyakitnya adalah, mohon maaf nggih, sakit kanker. Nah, ketika beliau iki sakit kanker, secara otomatis di bagian-bagian yang saya sebutkan tadi kuwi harus dioperasi, Mbak. Sehingga kuwi diangkat segala penyakitnya itu, kanker benjol-benjolannya. Nah, selama dia dirawat di rumah sakit 7 bulanan, nah selama 7 bulan itulah beliau iki dioperasi, Mbak. Jadi sampai 7 bulan beliau dirawat di rumah sakit di daerah Cayuan sana, Inster Hospital. Beliau iki ya 7 kali dioperasi. Jadi per bulannya iki satu kali setiap bulan iki terus dioperasi untuk pengangkatan benjolan-benjolan pada rahang, pipi, kemudian hidung dia. Sekali lagi iki kanker, Mbak. Dan kui lek nggak diangkat iku bisa membahayakan. Jadi Mbak kui segala keperluan kebutuhan dia di rumah sakit kui tanggung jawabnya majikan, Mbak. Dan kemudian ketika Mbak Aiki wis dirawat di rumah sakit selama 7 bulan, secara otomatis kui majikan tidak mau mengambil risiko. Akhirnya Mbak Aiki diputus kontrak oleh majikannya. Tapi sekali lagi diputus kontrak iki secara baik-baik enggak, Mbak? Karena majikan juga khawatir kalau seandainya terus-menerus bekerja, takutnya benjolan-benjolan atau bekas dari kanker kui bisa kambuh. Itu kenapa majikan memutuskan kontrak kerja dan Mbak Iki dirawat di rumah sakit. Jadi ketika Mbak Iki pulang, itu belum sembuh total. Akhirnya pihak dari salah satu perawat di rumah sakit Cayuan sana iki mengantarkan Mbak Siti Lestari iki ke Bandara Indonesia. Karena Mbak Iki tujuannya turun di Bandara Surabaya, ya perawat iki mengantarkan Mbak Iki sampai ke Bandara Surabaya sana, Mbak. Setelah itu beliau ketemu sama keluarganya dan perawat dari rumah sakit Cayuan Hong Kong kui pulang menjalankan tugasnya kembali. Jadi sekarang memang banyak sekali kasus-kasus temen kita kui kalau nggak ninggal ya sakit-sakitan. Kemudian beliau-beliau iki yang kayak kemarin kui sakit dada, ternyata paru-paru juga. Kemudian hari ini juga kanker. Kemarin juga kita membahas tentang salah satu temennya kita yang sakit juga. Nah, itu kenapa kita selalu membahasnya iki tidak menakut-nakuti sampean, biar sampean kuwi lebih hati-hati di dalam menjalankan pekerjaan sampean, kemudian selalu memantau kesehatan sampean untuk tidak sembarangan makan. Kemudian tolong untuk dikurangi makan makanan yang bukan kadar luasa, lebih kepada minyak-minyak ataupun makanan-makanan yang banyak sekali bahan pengawetnya, Mbak. Karena makanan-makanan tersebut ini kalau sampai konsumsi keseseringan kui bisa menimbulkan penyakit pada tubuh Anda. Jadi lek sampean pikir bahwa orang sakit, orang meninggal kui takdir, tetapi ketika sampean meminta takdir sakit dengan cara makan sembarangan, kemudian tidak hati-hati, bisa saja sampean tuh menyambut takdir mati atau takdir dari sakit Anda sendiri. Jadi dari kemarin aku selalu menasihati untuk sampean semuanya, jika sampean ku ngerasakan sakit terus menerus pada pinggang, apalagi dalam usia 40 ke atas seperti aku, Mbak, tenan, mendingan sampean kuwi ibaratnya ono target kapan sampean pulang selamanya di kampung halaman sampean. Karena ketika sampean cari uang terus menerus kui memang nggak pernah ada cukupnya. Jadi mulai saat ini apabila sampean umurnya 35 ke atas, targetnya 2 tahun 3 tahun, pokoknya kudu ada tabungan, kudu ono duit. Jadi sampean sing wis tuwek-tuwek nang negara Hong Kong
ibaratnya sampean gagal dalam pernikahan atau suami sampean kui selingkuh dengan pelakor, biarkan sampean harus fokus untuk nabung. Ojo cuman mikir golek garangan, golek yang lebih mudah, balas dendam, enggak usah. Karena ketika sampean kui pulang ke kampung halaman, saya yang ditanyakan sama mereka, uang sampean, hasil sekerja sampean mbak, tenan nah. Aku ki ngomongi karena aku ki pernah merasakan dalam usia segitu badan semuanya sakit. Bahkan ketika aku setahun di Indo kui ngerasakan sakit yang belum pulih total. Dan aku ki bermacam-macam obat-obatan, kemudian minum-minuman herbal. Iki aku tak coba terus-terusan. Bahkan madu asli pun iku tak konsumsi. Susu tak konsumsi mbak, nggak peduli aku. Walaupun satu hari bisa menghabiskan uang 100 untuk membeli nggak masalah. Yang penting aku sehat. Yang penting aku sehat. Terus yang penting ndang sembuh daripada sakit. Nanti malah ada operasi kuwi malah mahal. Jadi sampean kerja berat di negara Hongkong, jangan lupa makan makanan yang sehat. Itu aja intinya. Semoga bermanfaat. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.